Hai, hai everyone. Jadi akhir-akhir ini banyak banget temenku yang nanya ke aku gitu kayak, kok bisa sih produktif banget? Gimana sih caramu produktif banget? Kok bisa energimu ada terus gitu? Other than that, aku juga baru aja dimintai tolong untuk jadi salah satu pembicara di webinar itu untuk membahas personal branding. Terus aku mikir gitu, kok bisa ya aku jadi pembicara gitu? Ternyata dibutuhin gitu ilmuku. So I think that maybe I'm just gonna share it through my YouTube channel and as a content gitu. Let's go. Let's get into it. Let's go. Jadi hari ini aku akan sharing beberapa tips tentang sistem produktivitas yang aku lakukan sehari-hari gitu. Disclaimer, jadi sistem ini yang works for me gitu. Mungkin sistem yang kupakai ini nggak berfungsi buat temen-temen gitu. Jadi I'm just gonna share apa yang aku lakukan. Jadi kalau ada yang cocok buat kalian ya ambil manfaatnya aja, kalau enggak, karena banyak youtuber lain yang juga ngebagiin tips-tips buat cara lebih produktif lagi. So, what is productivity system? Apa sih sistem produktivitas itu? Gampang ya, sistem produktivitas adalah alur kita ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan. Yes, workflow. Workflow itu penting agar kita bisa melakukan pekerjaan dengan lebih mudah. Sebesar apapun pekerjaan itu, seberat apapun, serumit apapun pekerjaan itu, kalau kita punya workflow yang tepat, gampang untuk kita jalani, kita punya workflow yang rapi, maka kerjaan kita akan lebih mudah gitu. Apalagi kalau kita kerja dalam suatu teamwork, suatu tim yang dimana kalau kita nggak pakai suatu manajemen workflow yang bagus, ya nanti bakal susah gitu ke depannya. Kenapa productivity system ini penting? Karena ketika kita berbicara dengan skala yang kecil, sistem produktivitas ini tidak terlalu berpengaruh gitu untuk kerjaan. Misalnya cuma buat kita ngerjain PR atau kita ngerjain tugas-tugas yang kecil, mungkin sistem produktivitas nggak terlalu berpengaruh. Tapi ketika kita berbicara dengan skala yang besar, apabila kita tidak menggunakan productivity system yang baik, pekerjaan kita nanti akan berantakan. Ya tetap bisa berhasil, tapi kita akan kesulitan gitu untuk mengatur segalanya gitu, untuk mengatur kerjaan A, B, C. Kita bisa aja tanpa productivity system, tapi nanti mungkin ada yang tercecer 1-2 hal gitu. Kata yang cocok untuk menyimpulkan semua productivity system adalah cukup menyimpulkan semua inti dari sistem produktivitas, yaitu stay organized. Stay organized. Hal apapun di dunia ini, sebesar apapun, kalau menggunakan sistem organisasi yang baik, maka semua akan terasa ringan dan mudah. Gak melulu soal organisasi, kantor, corporate, apapun itu, sistem organisasi bisa diterapkan di sistem produktivitas kita, termasuk hal-hal sehari-hari kita, termasuk gimana kita membagi waktu kita, gimana kita membagi pekerjaan kita. So it's really important for me. Gimana sih kalau aku melakukan productivity system ini? Gimana workflowku dalam mengatur sistem produktivitas? Jadi ada beberapa tools yang aku gunakan, aplikasi yang membantu kita dalam mengatur sistem produktivitas kita, kayak jadwal kuliah, jadwal meeting, jadwal job, jadwal project, jadwal hangout, bahkan jadwal aku ke luar kota. Itu semua aku tulis. Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa ngebantu untuk menulis catatan-catatan itu. Kenapa semua ditulis sih? Kan ribet nulis gitu, kenapa nggak pakai ingatan aja? No, you're wrong. Kalau kamu cuma mengandalkan otak, kalau agendamu masih sedikit, kalau kerjaan kamu masih sedikit, it's possible gitu kalau tanpa kita catat. Tapi kalau kita udah punya kerjaan banyak, kita punya agenda yang banyak, kita bahkan akan kelupaan. Bahkan aku pun sering gitu kayak kelupaan 1-2 hal yang kecil yang itu penting tapi sering kelupaan gitu. Yang pertama, tools yang kupakai adalah Google Calendar. Yes, Google Calendar. Kenapa Google Calendar? Itu aplikasi biasa gitu. Itu di smartphone kita pasti ada, di laptop, di browser, di web
juga ada. Di Google Calendar kita bisa buat nyatet agenda kita bisa nyatet apa yang akan kita lakukan, kita bisa bikin acara, kita bisa ngundang teman kita bisa collaborating buat bikin agenda. Intinya mengagendakan lah semuanya acara-acara kita biar semua tersusun gitu. Dan kenapa sih semua ditulis? Karena kembali lagi aku selalu berusaha untuk stay organized apapun yang akan aku lakukan. Sesimpel mengatur agenda gitu. Kita nulis semua agenda yang akan kita lakukan. Hari ini mau ngapain aja sih? Aku tulis semuanya di Google Calendar. Kenapa Google Calendar? Here's why. Number one, it connected to my phone gitu. Ya, kita pasti punya smartphone dong. Nah, smartphone tuh juga bisa loh kita gunakan sebagai satu alat untuk menjaga sistem produktivitas kita. Kembali lagi, kalau kita tulis semua agenda kita di Google Calendar, otomatis juga bisa kita buka di smartphone. Kita nulis di HP, kita nulis di laptop, di web, itu juga bakal tersinkronasi di sini. Gampangnya itulah. Jadi setiap saat aku butuh ngelihat agenda, setiap saat aku mau mengingat-ingat apa sih yang akan aku lakukan hari ini gitu. Ya udah, aku tinggal buka HP. Apalagi di Google Calendar ada yang namanya widget sekarang. Nah, jadi di home screen aku pasang widget Google Calendar, and then semua agenda yang akan datang itu tertulis di situ. So it's really convenient, you know. Lalu yang kedua adalah connected with my friends. Ya, a lot of my friend using Google ecosystem, bahkan ibu, keluarga, kuliah, semua banyak yang pasti pakai Gmail, Google gitu. Karena banyaknya pengguna Google, kita bisa lebih fleksibel untuk mengundang siapa saja gitu, untuk terkoneksi melalui Google Calendar. Makanya ketika aku ada acara sama temen, ada job, ada agenda sama temen, biasanya aku sekaligus invite mereka buat di Google Calendar mereka juga akan muncul agenda di jam yang sama kita, yang kita set gitu. Jadi kita nggak perlu kayak nge-remind teman kita terlalu banyak gitu. Kadang kita juga lupa bahkan kan. Itu udah semua ada di Google Calendar. Cukup dengan masukin email teman kita, and then done. Lalu selanjutnya adalah Google Ecosystem. As I said before, aku bilang Google Ecosystem yang pertama banyak yang pakai daripada iOS Ecosystem. Jadi ya Google Ecosystem tetap kita bisa pakai di iOS Ecosystem gitu. Google Ecosystem di sini adalah Google punya banyak integrasi ke aplikasi-aplikasi lain, terutama di aplikasi mereka kayak Google Docs, Google Spreadsheet, Google Slide, Calendar, Gmail juga. Itu bisa kita buka Google Calendar di sebelah sampingnya gitu, di sidebar. Sewaktu-waktu ngelihat akan ada apa acara selanjutnya gitu. Bahkan di Mac itu juga ada sistem notifikasi dari Google Calendar yang bisa ngasih notif ke kita bahwa setengah jam lagi atau berapa menit lagi akan ada agenda selanjutnya. Selain itu, Google Ecosystem yang memudahkan kita yang lainnya adalah bisa connect ke aplikasi luar, aplikasi third party like ClickUp, even Apple Calendars gitu. Kita bisa mengintegrasikan ke Apple Calendars bahwa agenda-agenda yang ada di Google Calendar akan tersinkronasi ke Apple Calendars, maka di notif Apple Calendar juga akan keluar. Ya, it's preference. Kalian bisa buat memakai Google Calendar ataupun Apple Calendar. And then yang nomor 4 adalah the easiness. Ya, kemudahan. Menurutku Google Calendar itu adalah aplikasi kalender yang paling mudah. Karena apa? Yang pertama, UI-nya itu enak. UI, user interface, itu gampang buat kita pelajarin, gampang buat kita pahamin gitu, dalam bentuknya yang kotak-kotak, dalam seminggu, bisa juga dalam 1 bulan, bisa aja dalam 3 hari gitu. So, itu banyak personalisasi gitu. Terus, fitur yang paling aku suka adalah fitur reschedule. Ya, kalau kita pengen nge-reschedule jadwal kita pengen nge-reschedule agenda kita selanjutnya, itu tinggal drag and drop, tarik. Kalau kita pengen pindah
diundur nih acaranya dari jam 7 ke jam 8. Nggak usah kalian buka agendanya terus ganti jamnya secara manual. Kita cuma perlu ngegeser aja, drag, klik, geser ke jam 8 and it's done. Ganti ke hari selanjutnya juga tinggal geser aja, geser-geser gitu. So menurutku ya it's a good things from Google Calendar, so I use it. Agenda-agenda rutinitas kita juga bisa kita repeat di Google Calendar. Jadi misal nih aku ada jadwal kuliah gitu, dalam satu semester kan sama tuh mesti. Nah, aku selalu bikin jadwal di Google Calendar gitu. Jadi misal dari Senin jam 8 sampai jam 10. Nah, di Google Calendar itu bisa dibikin fitur repeat every weeks, every month, atau every day, I guess. Kita bisa repeat terus nih agenda-agendanya sampai akhir semester. Nah, kalau kita udah di akhir semester, kita bisa stop untuk repeat. Jadi selanjutnya kita bisa ganti jadwal kita selanjutnya atau acara-acara kita. So, yes. Terus yang kedua adalah Google Tasks. So, it's basically Google Tasks is a to-do list app. Jadi aplikasi dari Google juga yang ngeberi kita fasilitas untuk bikin to-do list. Kenapa nggak reminder dari Apple? Karena Google Tasks bisa terkoneksi sama Google Calendar. Gimana maksudnya? Jadi ketika aku buka Google Calendar, di sebelah kanan, sidebar sebelah kanan tuh bisa kita gunakan buat buka Google Tasks. Jadi kita bisa ngebikin to-do list ada di setiap kita ngelihat Google Calendar. And it's open to every apps on Google. Jadi kayak email, kayak Google Docs, spreadsheet, or slide, itu juga bisa kita buat buka Google Tasks. What I do with Google Tasks is I wrote every agenda yang situasional. Maksudnya apa? Agenda-agenda yang tidak terpaku sama waktu gitu. Jadi kayak cuma ngerjain hal-hal kecil yang harus kita kerjain tanpa ada harus ngeset jam segini sampai jam segini kita harus ngerjain itu. Aku biasanya cuma tulis di Google Tasks. Ketika ada waktu kosong nih, misal aku ngeset hari ini jam segini sampai jam segini buat ngerjain kerjaan. Nah, kerjaannya apa aja? Aku lihat di Today's To-Do List. Selain kerjaan yang kecil-kecil, ada juga yang tugas, lalu groceries kalau aku mau belanja. Hal-hal kecil lain lah yang bakal dilakukan selanjutnya, bahkan agenda atau sekedar oh ya nanti tanya ke klien satu hal ini, nanya ke temen. Nah itu kan kadang kalau kita tunda tuh bakal lupa tuh. Nah aku biasanya nulis di Google Tasks. Nah dan untuk Google Tasks, I've always update Google Tasks every single day, just like di Google Calendar gitu. Jadi setiap malam sebelum besok atau malah besok pagi itu aku selalu nulis hal apa yang harus aku lakukan hari ini gitu. Ya setiap hari aku ada agenda yang aku tulis gitu. Apa hal-hal kecil apa yang harus aku lakukan hari ini. And then aku bagi nih dari satu folder, satu list itu aku bagi jadi 2. Ada separatornya gitu. Untuk yang di baris di atas itu aku tulis untuk hal-hal yang aku kerjain hari ini. Nah untuk tugas-tugas yang akan aku kerjain di waktu selanjutnya, di waktu yang akan datang, aku tulis di bawahnya. Lalu apabila ada tugas-tugas yang di atas yang belum bisa aku selesaikan pada hari itu, maka aku akan drop ke bawah untuk diselesaikan di hari selanjutnya. And it's must. Maksudnya biar tertib gitu. Aku bisa nggak molor gitu. Kan ya, kadang-kadang aku juga molor kok. Nah, yang ketiga adalah note taking. Notes. Di notes ini aku bagi jadi 3. Jadi aku pakai Apple Notes, Google Keep, sama physical notes. Notes tertulis, buku fisik gitu. Nah, kenapa aku pakai 3? Karena tiga notes ini aku pakai untuk fungsi yang berbeda-beda. Nah, kita mulai dari Apple Notes. Ku gunakan sebagai catatan-catatan harianku gitu. Kalau aku tiba-tiba ada ide ketika lagi bengong gitu, ada ide-ide yang mungkin kalau akan dilakukan nanti itu lupa, aku sering tulis di Apple Notes, kayak ide konten, ide bisnis, ide apapun itu aku bisa tulis di Apple Notes. Dan di Apple Notes aku juga bagi per folder beberapa kategori notes gitu, kayak
random notes gitu juga ada, terus notes untuk setiap klien, terus note untuk tugas, notes untuk bisnis itu ada sendiri di situ. Setiap ada ide-ide liar yang muncul di kepala gitu, aku selalu grab my notes on my phone or even my laptop untuk dicatat. Lalu selanjutnya ada di Google Keep. Google Keep ini ya aplikasi Google lagi, Google Ecosystem. Di Google Keep sama kayak Google Tasks, aplikasinya bisa dibuka di sidebar sebelah kanan di semua apps Google. Di Google Keep punya interface yang tiles, kotak-kotak, dibandingkan dengan Apple Notes yang modelnya list. Kenapa? Ketika kotak-kotak itu aku lebih mudah untuk nyarinya. Makanya untuk di Google Keep aku gunakan untuk menyimpan catatan-catatan penting yang sering kugunakan, such as nomor rekening, nomor handphone, nomor PLN, nomor PDAM, atau nomor apapun itu yang sering harus kubuka setiap hari, setiap saat gitu ketika aku butuh. And then aku juga pin notes itu buat selalu di atas. Dan juga personalisasinya itu lebih bebas gitu, kayak aku suka kan dengan hal-hal yang berwarna-warni. Jadinya ya aku di Google Keep bedain warna-warna biar gampang nyarinya. And then yang terakhir adalah physical notes. Kenapa aku udah pakai aplikasi handphone tapi juga masih pakai physical notes? Beberapa ide, beberapa kasus aku sering tidak bisa kulakukan di digital, di handphone ataupun laptop gitu, kayak nyoret-nyoret, kayak bikin mind map, bikin apapun itu, aku sering kulakukan di physical notes. Apalagi kalau ada lagi kelas kuliah gitu, aku lebih sering pakai notes, physical note, karena lebih cepat. But I'm looking forward to iPad note taking karena aku belum punya device-nya. I hope I have it someday gitu, karena iPad bisa lebih fleksibel lagi gitu, kayak coret-coretnya lebih digital, bisa dipindah bisa dihubungin ke laptop sama HP juga, bisa pakai kamera buat nge-capture apapun itu gitu. So I think it's really convenient juga. Apalagi kalau iPad juga bisa buat ngerjain editing foto, graphic design, illustration, dan lain-lain. Itu tadi adalah sistem utamaku dalam aku untuk manajemen produktivitasku. Dan ada yang terakhir nih yang gak kalah penting kalau aku ya. Buat kalian yang kuat-kuat aja, don't forget to have a cup of coffee, okay? Aku sering ngopi karena kopi ada caffeine, and caffeine really interacts with your brain. I mean boost your productivity system gitu. Yeah, I don't know if it's just my suggestion or anything, tapi kalau aku ngopi itu selalu kayak otak lebih lancar buat brainstorming, tenaga lebih gede buat ngerjain sesuatu. Again, it's just for me, maybe it's not work for you karena ada yang asam lambung atau gimana ya. Mungkin bisa cari alternatif lain yang kayak teh atau minuman-minuman non-coffee lain gitu yang bisa ngeboost produktivitas kalian. So, it's just optional, right? Tapi aku sering. Yeah, that's it. That's it, my everything that I do for boosting my productivity system. And yeah, aku harap sistem ini juga bisa membantu kalian dalam manajemen pekerjaan kalian, manajemen teamwork kalian bahkan. Ya, kalau menurutmu masih kurang ya bisa cari lagi di channel-channel YouTube lain, mungkin yang di luar Indonesia atau siapapun itu. That's really good. Ada banyak banget sistem lain yang bisa kalian terapkan untuk sistem produktivitas kalian. So that's it for today. I hope you enjoy this video, and don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.